Swastiastu. Umat sedharma yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Sara Samuscaya, kitab etika warisan leluhur yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno oleh Bagawan Wawaruci. Tema kali ini adalah tentang apa yang disebut dengan Pitrayana dan Dewayana, atau jalan tentang kemana kita menuju setelah kematian tiba. Tema ini hanya terdiri dari 8 sloka saja, dan sebenarnya tidaklah begitu berat benar untuk dipahami. Tapi agar pembahasan kitab Sara Samuscaya ini runtut sampai tuntas, mari kita ikuti saja sloka secara utuh. Saya mulai dengan sloka 391. Ada 2 macam jalan, yaitu Pitrayana dan Dewayana. Jalan pertama adalah bagi mereka yang hidup melakukan grehasta, yang dengan tekun melalui pelaksanaan pemujaan pancayatnya, maka jalan Pitrayana yang ditempuhnya. Sedangkan orang yang nistresna, yang sudah rela meninggalkan segalanya dalam hidup dan semuanya mengarah hanya kepada Tuhan, maka Dewayana yang dilakukannya. Sloka ini memerlukan penjelasan yang lebih dalam. Kehidupan gerehasta jika mengacu kepada catur asrama, maka itu artinya adalah saat-saat membangun rumah tangga. Karena dalam catur asrama diawali dengan brahmacari, grehasta, biksuka, dan wanaprasta. Namun di sloka ini pengertian grehasta diperluas menjadi orang yang di dalam pengamalan agamanya tekun dengan pemujaan pancayatnya. Sudah tentu dalam hal ini berbakti kepada leluhurnya, mereka akan melaksanakan pitrayatnya, karena dalam pancayatnya itu sendiri ada pitrayatnya dan dewayatnya. Selain budayatnya, manusiayatnya, dan resiyatnya. Sementara itu, orang yang nistresna, di sloka ini nistresna diartikan orang yang sudah lepas dari ikatan duniawi dan pengamalan agamanya hanya mengarah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan itulah yang disebut dengan Dewayana, jalan yang hanya menuju kepada Tuhan. Nah, bagaimana kaitannya dengan berbakti kepada leluhur? Apakah berarti berbakti kepada leluhur itu diabaikan? Tidak juga. Karena kita diajarkan bahwa leluhur kita amor ring acintya, artinya menyatu di alam Tuhan, bukan berada di sisinya sebagaimana keyakinan dalam agama lain. Jadi baik Pitrayana maupun Dewayana tujuannya tetap saja sama, hanya jalannya yang berbeda. Cuma saja jika orang menempuh jalan Dewayana memerlukan kesucian yang khusus. Umumnya hanya orang yang spiritualnya tinggi, yang sudah mencapai tahap-tahap biksuka maupun wanaprasta. Semoga menjadi lebih jelas. Saya lanjut ke sloka 392. Yang menempuh jalan Pitrayana dengan cara pemujaan dan korban suci, melakukan tapa brata semadi, akan menuju ke alam surga. Akan tetapi dia akan menjelma kembali.
Oleh karena itu jalan Dewayana harus bisa diusahakan, dan itu adalah cita-cita para bijaksana, sebab moksa yang ditujunya tidak akan menjelma kembali. Nah, di sini dijelaskan melakukan pemujaan dan bakti dengan tekun, disertai pengendalian diri dan selalu berbuat baik, memang akan mendapat sorga. Meski sudah berada di tempat sorga, tentu akan kembali reinkarnasi, karena betapapun baiknya karma masih harus diperbaiki dalam kehidupan mendatang. Namun kalau jalan hidup disertai dengan hilangkan ikatan duniawi dengan ketat, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang suci, maka tidak ada lagi adanya penjelmaan kembali karena moksa yang diperolehnya. Moksa itu adalah kehidupan abadi yang bebas dari punarbawa atau reinkarnasi. Orang yang dianggap moksa tidak akan lahir kembali sebagai manusia. Selanjut ke sloka 393. Setelah mendiami alam surga, kedukaan bisa saja terjadi jika karma tak terjaga dengan baik karena adanya karma pala. Kalau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, bisa jadi kenestapaan yang diderita. Karena itu kehidupan yang aman abadi sesungguhnya adalah di Brahma Loka. Sloka ini hanya menegaskan bahwa kehidupan di surga tidak selamanya menyenangkan jika masih ada karma buruk yang membuat kita menjelma kembali ke dunia yang penuh dengan kenestapaan ini. Kehidupan terbaik setelah kematian adalah di alam Tuhan yang disebut dengan Brahma Loka. Saya teruskan ke sloka 394. Itulah kedukaan dalam penjelmaan kembali dan kesedihan yang dirasakan oleh orang yang pernah menikmati surga. Oleh karena itu janganlah bercita-cita hanya ingin menikmati surga, karena kenikmatan di sana tidak kekal. Sloka ini menjadi penting jika yang ditekankan adalah jangan hanya bercita-cita mendapatkan surga, tetapi bercita-citalah lebih jauh, yakni moksa, sehingga berada di alam Tuhan yang abadi. Tentu ini teramat sulit. Kalaupun memang belum sampai ke sana, berada di alam sorga tetap lebih baik dibandingkan di alam neraka yang penuh dengan siksa. Jadi intinya adalah cita-cita harus tinggi. Tergantung apakah selama hidup di dunia ini kita mampu melakukan berbagai pandangan, berbagai syarat-syarat yang harus dilalui untuk dapat moksa. Saya lanjut ke sloka 395. Akibat terbelenggu oleh harapan akan hasil yang mau dicapai, orang sering diombang-ambingkan oleh perasaan suka dan duka. Apabila harapan itu tidak sesuai dengan keinginan, dukalah yang datang. Sloka ini menekankan kepada harapan yang terlalu tinggi, padahal kemampuan yang ada pada diri kita tidak cukup untuk mencapai harapan itu. Artinya, jangan memaksakan harapan itu. Sesuaikan dengan kondisi dalam kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan yang sedang kita lalui. Saya lanjut ke sloka 396.
Lahir sebagai manusia sebenarnya penuh dengan cobaan dan tantangan yang harus dilawan. Di pagi hari menderita karena desakan buang hajat. Di siang hari menderita karena lapar dan haus. Setelah makan muncul hasrat birahi. Di malam hari ditaklukkan oleh kantuk. Sloka ini hanya memberi contoh-contoh ringan bahwa sesungguhnya dalam setiap waktu dan kehidupan selalu ada hal-hal yang harus dipecahkan dengan baik. Saya lanjut ke sloka 397. Demikianlah keadaan hidup di dunia itu. Karenanya, tingkatkanlah kehidupan diri dengan banyak memberi kasih. Kasih kepada diri sendiri, kasih kepada teman. Kasih sayang itu merupakan sahabat. Dengan cara itu kita bisa berkemas ke alam moksa. Sloka ini cuma mengajarkan kita untuk selalu kasih sayang kepada semua makhluk hidup, termasuk kasih sayang kepada diri sendiri. Sudah jelas apa yang dimaksudkan. Saya lanjut ke sloka terakhir dalam tema ini. Sloka 398. Sesungguhnya pikiranlah yang menyebabkan sulitnya menempuh jalan ini. Kalau diliputi oleh nafsu buruk, ke alam papalah dibawanya. Kalau pikiran itu suci, tak ragu dan mampu melenyapkan nafsu buruk, serta menjauhi segala macam dosa. Alam moksa bisa dicapai dengan mengarungi samudra samsara. Lagi-lagi dalam setiap sloka penutup sebuah tema di kitab Sara Samusraya, akhirnya pikiran pula yang menyebab segala langkah. Apakah kita akan menuju ke alam mana? Semuanya berawal dari pikiran. Karena itu mari kita selalu berpikir yang baik-baik saja. Dalam Trikaya Parisuddha sudah disebutkan, mana jika berpikir yang baik. Demikian sahabat sedharma yang terkasih. Tema yang mengajarkan kita, apakah kita akan menuju alam moksa atau alam sorga yang sesungguhnya juga nikmat, namun tidak abadi. Meski tidak banyak isi slokanya dan terlalu umum, semoga tema ini tetap ada manfaatnya. Sampai jumpa, Rahayu.